Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Almira adalah seorang wanita sederhana yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Walaupun tidak hidup mewah, orang tuanya selalu mengajarkan nilai-nilai penting dalam hidup, seperti kerja keras, kejujuran, dan saling menghormati. Almira tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh empati terhadap orang lain. Dia memiliki impian untuk membangun hidup yang bahagia bersama orang yang dicintainya. Namun, hidup seringkali tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Setelah lulus kuliah, Almira bertemu dengan seorang pria bernama Reza. Reza adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Meskipun ada perbedaan usia dan latar belakang, Almira merasa sangat beruntung bisa menikahi Reza. Reza tampak seperti pria yang sempurna, tampan, kaya, dan penuh perhatian. Almira merasa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik, dan mereka memulai hidup baru bersama dengan penuh harapan. Namun, kehidupan pernikahan mereka yang seharusnya penuh kebahagiaan malah berubah menjadi mimpi buruk. Baru 1 tahun menikah, Almira merasakan ada yang aneh dalam hubungan mereka. Reza yang dulunya penuh perhatian kini menjadi lebih dingin dan sering menghindar. Dia bahkan mulai memperlakukan Almira dengan cara yang tidak pantas, seringkali merendahkan dan menyalahkan segala hal yang terjadi. Almira yang dulunya penuh kebahagiaan kini merasa terasingkan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang penuh cinta. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah perlakuan dari mertuanya. Ibu Reza, yang sejak awal sudah tampak tidak begitu menyukai Almira, semakin menunjukkan sikap dinginnya. Setiap kali Almira mencoba mendekat atau berbicara, mertuanya selalu menghindar dan menganggapnya sebagai orang yang tidak layak. Tidak jarang Almira mendengar sindiran-sindiran halus dari sang ibu yang seolah-olah ingin mengusirnya dari keluarga itu. Hingga pada suatu hari, di tengah malam yang sunyi, datanglah peristiwa yang tak pernah bisa dilupakan oleh Almira. Reza dan ibunya, dengan penuh ketus, menyampaikan bahwa Almira harus pergi dari rumah mereka. Tanpa banyak alasan, mereka memberitahu Almira bahwa Reza telah memilih wanita lain yang lebih kaya, lebih sempurna, dan lebih sesuai dengan keinginan orang tuanya. Almira hanya bisa terdiam mendengar perkataan itu. Hati yang hancur tak dapat disembunyikan lagi. Suaminya yang pernah berjanji untuk selalu bersama, kini menelantarkan dirinya begitu saja. "Mira, kamu harus pergi. Kami sudah menyiapkan semuanya untukmu. Ini bukan tentang kamu, tapi kami merasa bahwa kamu tidak cocok untuk Reza. Kami sudah menemukan pengganti yang lebih baik, yang lebih bisa membawa keluarga ini ke arah yang lebih baik," kata Ibu Reza dengan nada datar, seolah menganggap Almira hanya sebuah benda yang bisa dibuang begitu saja. Almira mencoba berbicara, mengingatkan Reza tentang kenangan indah mereka, tentang semua harapan dan janji yang mereka buat. Tetapi Reza, dengan wajah yang dingin dan mata yang tak lagi menatapnya penuh kasih, hanya menunduk, seolah-olah ia sudah tidak mengenal Almira lagi. Dengan berat hati, Almira pun mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah yang dulunya pernah ia anggap sebagai tempat yang akan ia bangun bersama Reza. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat. Ia tak tahu harus kemana, tetapi yang ia tahu adalah ia tidak akan menyerah. Setelah meninggalkan rumah itu, Almira merasa seperti kehilangan segalanya. Dunia yang dulu ia anggap penuh dengan kebahagiaan, kini terasa gelap dan kosong. Tanpa keluarga, tanpa suami, dan tanpa dukungan siapapun, ia merasa seperti terombang-ambing di lautan kesedihan. Namun, di dalam hatinya, ada api kecil yang masih menyala. Tekad untuk bangkit dan membuktikan pada dunia, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang ditinggalkan. Almira memulai semuanya dari nol. Ia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, hanya membawa beberapa pakaian dan barang-barang penting yang berhasil ia bawa. Ia tinggal sementara di rumah temannya yang tidak jauh dari tempat tinggal Reza. Temannya itu sangat baik. Namun Almira merasa sangat tidak enak dan ingin segera berdiri di atas kakinya sendiri. Hidupnya yang sederhana tak membuat Almira patah semangat. Bahkan, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mewujudkan impian-impian yang selama ini tertunda. Almira memiliki keterampilan membuat roti sejak kecil,
Dia belajar dari ibu dan neneknya yang dulu selalu membuat roti tradisional untuk dijual di pasar. Dulu, membuat roti hanyalah kegiatan kecil di waktu luangnya. Namun kini ia merasa bahwa inilah kesempatan untuk memulai bisnis dari passionnya. Dengan modal seadanya, Almira membeli bahan-bahan untuk membuat roti dan mulai menjualnya secara kecil-kecilan di sekitar lingkungan rumah temannya. Ia bekerja keras, dari pagi hingga malam, tanpa ada yang membantu selain dirinya sendiri. Setiap roti yang ia buat adalah hasil keringat dan perjuangan. Meskipun pelanggan awalnya sangat sedikit, Almira tidak putus asa. Ia terus berusaha dan belajar banyak hal baru tentang bisnis. Dari strategi pemasaran sederhana hingga cara mengelola keuangan, Almira melakukannya dengan penuh tekad. Namun, meskipun usahanya penuh perjuangan, satu hal yang selalu mengganjal di hati Almira adalah rasa kesepian dan kehilangan. Di tengah malam, ketika ia merasa lelah dan mulai meragukan dirinya, kenangan akan Reza dan keluarganya yang dulu sangat ia cintai seringkali datang menghantui. Ia teringat saat-saat bahagia mereka bersama, saat-saat ketika Reza memeluknya dengan penuh kasih, saat-saat di mana mereka merencanakan masa depan bersama. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh. Namun, Almira tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kenangan itu. Ia harus bergerak maju. Ia memutuskan untuk terus bekerja dengan tekad yang lebih kuat. Setiap hari, ia mencari cara untuk mengembangkan usahanya. Ia mulai memperkenalkan roti buatannya lewat media sosial, dengan foto-foto yang menarik dan caption yang menggugah. Tak lama setelah itu, pelanggan mulai berdatangan. Permintaan semakin meningkat, dan Almira pun mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya. Bisnis roti yang dulunya kecil kini berkembang pesat, dengan toko-toko kecil yang tersebar di berbagai tempat. Almira merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi ia juga sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Setiap hari adalah perjuangan baru, dan ia harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, ia merasa lebih hidup dan lebih berharga sekarang. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaannya, kecuali dirinya sendiri. 1 tahun berlalu, dan Almira kini menjadi seorang pengusaha sukses dengan merek roti yang dikenal di banyak tempat. Setiap kali ia melihat roti yang terjual, ia merasa seolah ia sedang menulis ulang kisah hidupnya. Dari seorang wanita yang ditinggalkan dan dihina, kini ia berdiri tegak sebagai wanita yang mandiri dan berdaya. Namun, takdir seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Suatu hari, saat Almira sedang sibuk dengan pekerjaannya, ia menerima telepon dari seseorang yang tak ia sangka. Itu adalah Reza, mantan suaminya. Almira tengah berada di dapur, sibuk mengatur pesanan roti untuk klien besar yang baru saja menandatangani kontrak dengan tokonya. Tangannya bergerak lincah, menata roti dan kue-kue yang telah dipanggang dengan penuh ketelitian. Ketika telepon di meja kerjanya berdering, ia melirik sekilas, melihat nama yang muncul di layar ponselnya, Reza. Hatinya terhenti sejenak. Rasanya seperti ada beban yang tiba-tiba menimpa dadanya. Setelah semua yang terjadi, ia tidak pernah membayangkan akan mendengar suara Reza lagi. Dengan perasaan campur aduk, Almira akhirnya mengambil telepon itu. Suaranya terdengar asing, namun juga penuh penyesalan. Almira. Suara Reza terdengar ragu dan agak canggung. Aku ingin berbicara denganmu. Almira menarik napas panjang. Meskipun hatinya masih sakit dan penuh luka, ia berusaha untuk tetap tenang. Apa yang ingin kamu bicarakan, Reza? Tanyanya dengan nada yang lebih datar daripada yang ia inginkan. Reza terdiam sejenak, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku ingin meminta maaf. Aku sudah menyadari kesalahanku, dan aku ingin kembali. Ibu juga ingin kamu kembali menjadi bagian dari keluarga. Kami semua salah, dan kami ingin memperbaiki semuanya. Almira terdiam mendengar kata-kata itu. Kejutan dan rasa marah bercampur aduk dalam dirinya. Setelah setahun penuh penderitaan dan perjuangan untuk bertahan hidup tanpa mereka, kini mereka datang dengan permintaan seperti itu. Hatinya terbelah antara kebencian yang masih membekas dan rasa ingin tahu apakah ini hanya manipulasi belaka. Reza, kenapa baru sekarang kamu bicara seperti ini?
Almira berusaha menahan emosinya. Apa karena aku sudah sukses sekarang? Atau apakah kamu hanya melihat aku sebagai sebuah kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang nyaman dan mewah itu? Reza terdiam, dan terdengar suara napas berat di ujung telepon. Aku tidak bisa menjawab itu dengan jujur. Tapi yang pasti, aku ingin kamu kembali, Almira. Ibu juga sudah mengatur semuanya. Kami ingin kamu kembali ke rumah, kembali menjadi bagian dari keluarga ini. Almira merasa hatinya mulai sakit lagi, mengingat perlakuan mereka yang dulu. Setelah semua yang ia alami, ia merasa tidak mungkin bisa kembali seperti dulu. Namun, ada sesuatu yang membuatnya teringat akan keluarga Reza, tentang bagaimana mereka pernah merencanakan masa depan bersama, dan betapa besar perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ia mengingat betapa ia merasa dihargai dan dicintai oleh Reza pada awal pernikahan mereka, sebelum semua itu hancur begitu saja. Namun, pikirannya pun berputar cepat. Apa yang lebih penting sekarang? Kembali ke dalam pelukan masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, atau tetap melangkah maju dengan kehidupan yang telah ia bangun dengan penuh keringat dan air mata? Almira menatap keluar jendela. Ia melihat toko roti miliknya yang telah berkembang pesat. Banyak cabang yang telah dibuka, dan para pekerja yang bekerja dengan penuh semangat. Ia tersenyum tipis. Ini adalah hidupnya yang baru. Aku tidak bisa kembali, Reza, jawab Almira akhirnya. Suaranya tenang namun tegas. Aku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri, dan aku tidak membutuhkan pengkhianat dalam hidupku. Mungkin kamu dan ibumu sudah menyesal, tapi itu sudah terlambat. Reza terdiam, mungkin merasa terpukul dengan jawaban Almira. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Tapi Almira, kamu lebih dari sekadar bisnis. Kami benar-benar ingin kamu kembali. Reza masih mencintaimu. Reza, Almira memotongnya. Cinta bukan hanya tentang berkata-kata. Kamu dan ibumu telah menghancurkan segalanya. Aku bukan barang yang bisa dipulihkan begitu saja. Dan aku tidak akan kembali ke dalam hubungan yang telah terbukti penuh kebohongan dan pengkhianatan. Ia menutup telepon itu dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada air mata, hanya rasa sakit yang perlahan mulai menghilang. Almira tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun hatinya merasa berat, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Setelah menutup telepon, Almira berjalan ke jendela dan menatap keluar. Ada banyak hal yang telah ia pelajari dalam setahun terakhir, tentang hidup, tentang kekuatan dalam dirinya, dan tentang betapa berharganya proses pemulihan diri. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari Reza atau mertuanya. Yang terpenting baginya sekarang adalah menjalani hidupnya dengan penuh kebanggaan atas apa yang telah ia capai. Namun, kenyataan seringkali datang dengan kejutan. Pada hari yang sama, seseorang yang tak terduga datang ke toko roti miliknya. Mantan mertuanya. Almira tengah memeriksa stok bahan di gudang toko roti ketika pintu utama membuka, dan seseorang masuk dengan langkah yang penuh rasa khawatir. Saat ia mendongak, wajah yang ia kenal dengan sangat baik muncul di hadapannya. Ibu Reza, mantan mertuanya. Almira terdiam sesaat, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Mertua yang dulu begitu merendahkannya, kini berdiri di depannya dengan wajah yang tampak penuh penyesalan dan kecemasan. Tanpa kata, Ibu Reza berjalan mendekat, dan ada ekspresi yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada sikap sombong, tidak ada kebencian, hanya keheningan yang mendalam. Mira, suara Ibu Reza terdengar lemah dan penuh emosi. Aku tahu aku sudah salah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Almira tetap berdiri di tempatnya, menatap wanita tua itu dengan mata yang penuh keheranan. Dalam hatinya, rasa marah dan sakit hati kembali muncul, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ibu Reza duduk di kursi yang ada di dekatnya, lalu menghela napas panjang. Aku tahu kamu pasti sangat marah padaku, dan aku pantas menerima semua kemarahan itu. Lanjut Ibu Reza dengan suara yang mulai bergetar. Aku selalu berpikir bahwa kamu tidak cocok untuk Reza. Aku selalu ingin dia menikah dengan wanita yang lebih kaya, yang lebih sempurna di mataku. Aku terlalu terobsesi dengan status, dengan kekayaan,
dengan semua hal yang tidak seharusnya menjadi prioritas. Aku telah mengusirmu tanpa memikirkan perasaanmu, tanpa memikirkan betapa kerasnya kamu berjuang dalam pernikahan itu. Almira masih diam, menatapnya. Meski hatinya keras, ada rasa kasihan yang mulai muncul. Mertua yang dulunya penuh dengan rasa sombong kini tampak begitu rapuh. Ia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang tulus, meski itu sudah terlambat. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Mira, aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku sangat menyesal. Kami, keluarga kami, sangat menyesal telah mengusirmu dan mengabaikan perasaanmu. Aku mengerti sekarang, kamu lebih dari cukup untuk Reza. Lebih dari apa yang pernah kami harapkan. Kamu sudah membuktikan dirimu lebih dari sekadar apa yang bisa dilihat orang lain. Aku hanya ingin kamu kembali, ujar Ibu Reza, memohon dengan tulus. Almira menatap Ibu Reza dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara rasa sakit yang mendalam dan juga rasa iba terhadap wanita yang pernah menjadi bagian dari keluarganya. Namun, meskipun ada penyesalan yang ditunjukkan oleh Ibu Reza, Almira tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke dalam kehidupan yang telah merusak dirinya. Ia telah mengalami terlalu banyak untuk berpikir bahwa ia masih bisa menerima perlakuan itu. Ibu, kata Almira pelan. Suaranya tetap tegas meski ada sedikit kepedihan. Saya menghargai permintaan maaf Ibu, dan saya tahu itu datang dari hati. Tapi saya tidak bisa kembali. Saya sudah terlalu jauh melangkah. Hidup saya sudah berubah. Saya sudah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup saya sendiri. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ibu Reza menunduk. Wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit yang mendalam. Almira tahu, ini bukanlah hal yang mudah bagi wanita itu untuk menerima kenyataan bahwa permohonan maafnya tidak diterima. Namun, Almira juga tahu bahwa keputusan yang ia buat adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa kembali menjadi orang yang dulu, yang terluka dan terhina. Aku sudah membangun hidup saya sendiri, Ibu, lanjut Almira dengan suara yang lebih tegas. Saya sudah memiliki bisnis yang saya banggakan, teman-teman yang mendukung saya, dan seseorang yang lebih baik yang kini menjadi bagian dari hidup saya. Ibu Reza terdiam. Mungkin mencoba memproses kata-kata Almira. Namun, meskipun ada kekecewaan di wajahnya, ia akhirnya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Semua sudah terjadi, dan kini saatnya bagi Almira untuk melanjutkan hidupnya. Jika itu yang kamu inginkan, Mira, aku tidak akan menghalangimu. Aku hanya berharap kamu bahagia, ucap Ibu Reza dengan suara lemah. Mencoba menerima kenyataan yang pahit. Almira tersenyum, meskipun senyum itu penuh kehangatan yang tidak sepenuhnya tulus. Terima kasih, Ibu. Saya berharap Ibu juga bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Setelah percakapan yang berat itu, Ibu Reza bangkit dari kursinya, lalu berjalan perlahan keluar dari toko roti Almira, meninggalkan wanita yang kini telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Almira menatapnya hingga wanita itu hilang dari pandangannya. Ia merasa ada sebuah babak baru yang telah dibuka dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan keberanian dan kebanggaan atas apa yang telah ia capai sendiri. Tak lama setelah itu, seorang pria muncul di pintu toko roti. Wajahnya penuh senyuman, dan ada kehangatan yang terpancar dalam matanya. Dia adalah seseorang yang telah mendampingi Almira dalam perjalanan panjangnya. Seorang pria yang penuh pengertian dan dukungan. Apakah semuanya baik-baik saja? Pria itu bertanya lembut, berjalan mendekat. Almira tersenyum dan mengangguk. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Saya sudah melewati banyak hal, dan kini saya tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pria itu menggenggam tangannya dengan lembut. Aku bangga padamu, Almira. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Almira menatap pria itu, merasa syukur yang mendalam. Dalam hidupnya yang baru, ia tidak lagi menginginkan kembali ke masa lalu yang penuh luka. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari harta atau pengakuan orang lain, tetapi dari kebebasan, ketenangan hati, dan cinta yang tulus. Dengan berakhirnya kisah ini,
Almira telah membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Dari seorang wanita yang ditinggalkan dan dihina, ia berhasil menjadi sosok yang kuat dan sukses. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang harus ditemukan dalam perjalanan hidup yang penuh perjuangan dan ketulusan.